Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurholila dari GKMI 3. Kali ini akan membahas kegiatan belajar 4, yakni dengan judul Generasi Z dan Alpha. Ini adalah peta konsep yang secara keseluruhan dari materi tersebut, materi generasi Z dan Alpha. Nah, ini akan membahas juga yang pertama definisi dan karakteristik generasi Z dan Alpha itu sendiri bagaimana, apa dan bagaimana. Kemudian yang kedua adalah tantangan generasi Z dan Alpha pada masa ini bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah isyarat Al-Quran. Generasi Z dan Alpha ini isyarat di Al-Quran, tuntunan di Al-Quran itu bagaimana. Kemudian strategi pembelajaran yang tepat untuk generasi Z dan Alpha. Nah, tentunya di sini strategi pembelajarannya pun nanti akan ada pencegahan paparan, pengembangan karakter generasi Z dan Alpha, kebebasan berekspresi, pengembangan host. Mari kita kupas satu persatu, mulai dari definisi dan karakteristik generasi Z dan Alpha. Apa sih generasi Z dan Alpha itu? Kita ke generasi Z dulu. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada dari tahun 1995 sampai 2010. Sedangkan generasi Alpha mereka yang lahir setelah tahun 2010. Kemudian generasi Z adalah generasi dengan mobilitas digital yang cukup tinggi. Saat ini mereka hampir seluruhnya bergantung kepada perangkat seluler. Bahkan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, mereka cenderung memilih perangkat mobile. Nah, di sini sudah definisi dan karakteristiknya seperti itu generasi Z dan Alpha. Sekarang yang kedua adalah tantangan. Pastinya di zaman seperti ini generasi Z dan Alpha itu mempunyai banyak tantangan. Apa tantangannya? Nah, tantangan generasi Z adalah karena mereka hidup di era yang serba teknologi yang canggih, maka mereka akan mengalami berbagai tantangan, yang mana tantangannya itu bisa membawa mereka ke hal-hal yang lebih positif. Contohnya saja, semakin pengetahuannya semakin luas akan hal-hal pendidikan jika mereka terarah kepada pengguna mobile, pengguna HP, pengguna internet, situs yang baik, maka pengetahuannya akan menjadi luas daripada hanya belajar di buku yang ilmunya hanya standar buku itu saja, belum bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk tantangan itu selain positif juga ada hal-hal yang menantang mereka ke jenjang yang negatif. Ditantang apakah mereka ini mampu menggunakan gadget secara baik, secara terarah, karena di sana tidak memungkiri kalau di sana juga banyak konten-konten yang merugikan para peserta didik. Maka dari itu tugas orang tua di rumah adalah mengawasi HP anak-anak, putra-putrinya ketika di rumah, agar tidak salah memainkan HP pada konten-konten yang bermuatan radikal, intoleransi, aliran sesat, pemakaian narkoba, hidup hedonis dan lain sebagainya, yang akan membawa generasi Z dan Alpha ini ke tingkat yang terpuruk. Selanjutnya,
isyarat dalam Al-Quran juga menyebutkan karena memang Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh manusia, maka sepatutnya lah kita, termasuk juga generasi Z dan generasi Alpha, untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, berikut ada tuntunan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, yakni menerangkan bagaimana seseorang muslim itu berperilaku terhadap sesama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Kemudian yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, dan artinya adalah dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dan juga dalam surat Al-Quran surat An-Nahl itu dijelaskan ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kemudian Al-Mumtahinah ayat 8, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Di sini kita termasuk generasi Z dan Alpha harus berpegang teguh bagaimana cara berbuat kebajikan kepada sesama dan melarang berbuat kemungkaran, permusuhan kepada sesama. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, bagaimana cara memberi pembelajaran yang tepat kepada generasi Z dan Alpha. Nah, ini yang pertama adalah pengembangan soal HOTS. Apa yang dimaksud dengan soal HOTS? Soal HOTS itu adalah soal yang mengajak untuk berpikir tingkat tinggi yang menjawab tantangan kebutuhan siswa pada generasi Z dan Alpha yang berbasis IT. Strategi tersebut dianggap tepat, yang terbaik untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar di kelas masa depan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kebebasan ekspresi. Cara mendidik pembelajaran yang diselenggarakan bagi anak generasi digital tentu harus lebih memberikan mereka kebebasan berekspresi. Yang ketiga adalah pengembangan karakter. Teknologi informasi dan media sosial, guru bisa menanamkan sadar kesehatan, sadar kejujuran, dan problem solving. Kemudian bekerja sama dan berani mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian di sini pencegahan paparan. Yang pertama ini pencegahan paparan. Pencegahan paparan ini umpamanya pemakaian HP, gadget itu internet
Ya, itu jangan sampai generasi Z dan Alpha yang terlalu sering memegang gadget dan HP, kemudian mereka terjebak oleh radikalisme pornografi, narkoba, hedonis. Nah, maka dari itu perlunya pengawasan orang tua. Di sini paham radikalisme adalah paham yang keras, pornografi adalah sesuatu yang tidak diperkenankan dan belum waktunya ditonton oleh anak pada usianya. Narkoba adalah sejenis obat-obatan terlarang, sedangkan hedonis ini seperti hidup mencari kenikmatan saja, mencari kenikmatan saja tujuannya, seperti itu. Jangan sampai terjebak ini. Makanya pencegahannya yang pertama itu bisa dengan ditanamkannya di agama, ditanamkannya pondasi agama yang kuat, yang mana dengan pondasi yang kuat itu anak tidak mudah terombang-ambing. Di dalam metode belajar diperkenalkan bahwa semua mata pelajaran akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Contohnya saja ketika anak tersebut mempelajari IPA, di sana ada berbagai macam, kita mempelajari tentang alam sekitar, mempelajari tentang organ tubuh, semuanya itu dikembalikan bahwa Allah lah yang membuat semua itu yang ada di alam semesta ini, sehingga anak-anak secara sedikit demi sedikit tertanam rasa iman, cinta kepada Allah. Kemudian pengembangan karakter bisa seperti kita memberi teladan kepada peserta didik, bagaimana teladan yang baik, karakter yang baik, berbuat baik kepada sesama, tidak menyakiti sesama, menolong orang lain, itu adalah bisa dikembangkan melalui karakter mereka dengan tujuan pembentukan akhlakul karimah. Kemudian kebebasan berekspresi pun ini juga bebas. Tidak, umpamanya anak ingin melakukan hobinya menggambar sesuatu atau menciptakan sesuatu, bermain sesuatu yang menurut dia suka, hobi yang selama tidak membahayakan, itu tidak dilarang, diberi kebebasan. Kemudian pengembangan HOTS ini ada di sekolah. Nah, pengembangan HOTS tadi sudah disinggung sebentar. Pengembangan HOTS adalah tingkat tinggi. Seperti soal di sekolahan juga menggunakan tingkat tinggi, yang dimana anak-anak itu mampu dan berpikir dengan pengetahuan ranah kognitif yang tingkatannya tinggi. Lah, HOTS sendiri itu berasal dari ranah kognitif versi Bloom, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian yang tingkat 1 sampai 3, mengingat, memahami, mengaplikasikan, itu tergantung masih taraf rendah atau LOTS. Sedangkan 4 sampai 6, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, itu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.